Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat perbandingan One UI di handphone Samsung dengan iOS di iPhone terbaru. Di sini kita akan membandingkan kedua OS ini dan melihat apa saja kekurangan dari iOS kalau kalian memutuskan untuk pindah ke iPhone dari handphone Android, khususnya dari handphone Samsung. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat hal apa saja yang ada di handphone Android tapi belum ada di iPhone dan mungkin menjadi masalah bagi kalian kalau kalian memutuskan untuk pindah dari Android ke iPhone. Untuk hal yang pertama adalah tidak adanya gesture back di aplikasi di iPhone. Kalau kalian biasa menggunakan Android, kalian akan terbiasa dengan gesture back yang cukup mudah, misalnya kalian menggunakan full screen gesture. Kalau kalian menggunakan full screen gesture seperti ini, kalian bisa langsung back dengan mudah kalau kalian menggunakan Android. Misalnya kalian membuka salah satu aplikasi seperti ini, kalian bisa langsung back dari aplikasi tersebut dengan swipe di bagian kanan atau kiri layarnya. Sedangkan di iPhone, kalian tidak bisa swipe di kiri atau kanan layarnya seperti di versi Android. Kalau kalian ingin back di iPhone, di beberapa aplikasi memang terlihat sedikit mudah karena kalian bisa swipe di bagian kiri ini. Dan ini juga cukup memudahkan kalau kalian menggunakan iPhone yang kecil seperti iPhone 13 mini ini. Tetapi kalian tidak bisa menggunakan fitur swipe di kiri layarnya ini di semua aplikasi. Misalnya di aplikasi Spotify, kalian harus tekan tombol back di kiri atasnya ini. Dan kalau iPhone kalian adalah iPhone dengan layar yang berukuran besar, kalian tentunya akan sedikit kesusahan untuk menekan tombol back tersebut karena jempol kalian tidak bisa meraihnya dengan satu tangan dengan mudah. Tetapi untuk masalah ini tidak berlaku untuk iPhone berukuran kecil seperti iPhone 13 mini. Dan kalau di Android, kalian bisa langsung back dengan mudah di bagian kanan layar atau bagian kiri layarnya seperti ini. Dan ini berlaku untuk semua aplikasi yang ada di Android dan tidak hanya di aplikasi-aplikasi tertentu saja. Kemudian hal yang kedua yang juga menjadi masalah utama user Android yang pindah ke iPhone adalah tidak adanya indikator baterai di sudut kanan atasnya. Kalau kalian lihat di Android, kalian bisa langsung menemukan indikator baterai di bagian notification panel di bagian atasnya ini. Sedangkan kalau kalian lihat di iPhone, di bagian sudut kanan atasnya tidak ada persentase baterai bahkan di versi iPhone 13 terbaru. Dan kalau kalian ingin melihat persentase baterai di iPhone, kalian harus swipe ke bawah dulu di bagian control centernya. Sedangkan di Android, kalian bisa langsung lihat tanpa perlu swipe notification panelnya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya di iPhone, kalian juga tidak bisa menemukan fitur fingerprint sensor. Untuk kalian yang baru pindah dari Android dengan fingerprint scanner yang mudah, apalagi kalau kalian menggunakan masker, ini mungkin akan menjadi masalah bagi kalian saat kalian pindah ke iPhone. Karena kalau kalian pindah ke iPhone, kalian hanya memiliki Face ID, dan kalau kalian memakai masker, kalian harus memasukkan passcode terus-menerus saat unlock iPhone kalian. Kecuali kalian memiliki iWatch yang mungkin bisa menjadi solusi buat sebagian orang, tapi buat kalian yang hanya punya iPhone saja dan tidak ingin menggunakan iWatch, ini menjadi sebuah masalah bagi kalian. Kemudian yang keempat adalah untuk port charger di iPhone tidak menggunakan Type-C tapi masih menggunakan Lightning port sejauh ini. Untuk di berbagai seri Android sekarang sudah cukup umum untuk menggunakan port USB Type-C untuk charger dan kabel datanya. Jadi buat kalian yang sudah punya banyak kabel USB Type-C, kalian harus memiliki kabel Lightning port kalau kalian pindah ke seri iPhone. Kemudian fitur yang kelima yang juga hilang di iPhone adalah tidak ada split screen view. Kalau kalian menggunakan Android, kalian bisa dengan mudah membuka dua aplikasi sekaligus dengan fitur split screen view ini. Jadi kalian bisa dengan mudah buka dua aplikasi sekaligus di Android dengan mode split screen. Sedangkan di iPhone, kalian belum bisa menikmati fitur ini. Dan sejauh ini hanya ada mode picture in picture saja di iPhone terbaru. Kemudian selanjutnya di iPhone juga kalian tidak bisa mengatur icon di home screen dengan mudah. Kalau di Android, kalian bisa dengan mudah memposisikan icon di bagian bawahnya saja seperti ini, dengan bagian atasnya ini kosong tanpa widget atau icon apapun. Sedangkan di iPhone, kalian tidak bisa melakukan hal tersebut. Saat kalian ingin mengatur icon di home screen iPhone, iconnya akan otomatis pindah ke bagian atasnya. Jadi kalian tidak bisa memposisikan icon di bagian bawahnya seperti ini. Hal ini mungkin bisa menjadi kendala kalian kalau kalian sudah terbiasa memposisikan icon atau widget di bagian bawah di Android. Dan saat kalian pindah ke iPhone, ini akan menjadi kendala karena kalian tidak bisa lagi mengatur iconnya di bagian bawah seperti di versi Android. Kemudian masalah selanjutnya yang ditemukan user Android di iPhone adalah kalian tidak bisa langsung masuk ke setting dari bagian control centernya. Kalau kalian sudah terbiasa di menu Android di bagian notification panelnya seperti ini, misalnya kalian ingin masuk ke setting di
di bagian notification panel ini, kalian tinggal tekan dan tahan di bagian salah satu ikonnya, dan kalian bisa langsung masuk ke settingnya dari bagian notification panel. Jadi kalian bisa dengan mudah masuk ke masing-masing settingnya. Dan bahkan kalau di One UI kalian juga bisa tap di bagian tulisan yang bawah ini untuk masuk ke mini settingnya. Misalnya kalian ingin masuk ke setting Bluetooth, kalian bisa tap di bagian tulisan bawah ini dan kalian bisa langsung koneksi ke salah satu Bluetooth dari menu ini. Sedangkan di iPhone kalian hanya bisa akses mini settingnya saja. Misalnya di aplikasi flashlight seperti ini, kalian bisa atur kecerahan flashlightnya dengan tekan dan tahan di ikonnya. Nah, tapi kalian tidak bisa masuk ke settingnya. Misalnya kalian tekan dan tahan di icon Bluetooth ini, kalian tidak bisa masuk ke settingnya seperti di Android. Sehingga di Android saat kalian tekan dan tahan di ikonnya, kalian bisa masuk ke setting Bluetooth-nya secara keseluruhan. Kalian bisa akses setting-setting lainnya dari menu ini. Kemudian tentunya fitur yang sudah hadir di Android sudah sejak lama, tapi belum sepenuhnya ada di iPhone adalah fitur full screen screenshot. Jadi kalau kalian ingin screenshot di Android, khususnya di One UI terbaru, kalian bisa langsung screenshot seperti ini, kemudian tekan long screenshot di bagian bawah ini. Dan kalian tinggal tekan icon ini terus-menerus sesuai dengan panjang screenshot yang kalian butuhkan. Sedangkan di iPhone, kalian tidak bisa melakukan hal tersebut di berbagai aplikasi. Bisa di aplikasi Instagram, saat kalian screenshot seperti tadi, kalian tidak bisa menemukan full page screenshot di bagian screenshotnya. Dan kalian baru bisa menemukan full page screenshot misalnya di aplikasi Safari. Di aplikasi Safari, saat kalian screenshot di iPhone, kalian baru bisa menemukan full page screenshot di bagian kanan atasnya. Walaupun sudah bisa kalian lakukan di iPhone, akan tapi sayangnya ini hanya bisa di beberapa aplikasi saja dan tidak bisa di berbagai aplikasi seperti di Android. Kemudian yang ke-9 adalah kalian tidak bisa close app di recent apps di iPhone sekaligus seperti di Android. Mungkin ini memang tidak terlalu krusial seperti fitur-fitur lainnya. Tapi kalau kalian sudah terbiasa close app di bagian recent apps ini di Android, saat kalian ingin close app di iPhone, kalian harus close apps-nya satu persatu seperti ini. Sedangkan di Android, kalian bisa langsung tekan icon close apps di bagian bawahnya dan kita sudah berhasil keluar dari seluruh aplikasi di recent apps. Sedangkan di iPhone, kita harus close aplikasi seperti ini satu persatu. Dan kalau di iPhone, paling kalian bisa close 3 aplikasi sekaligus dengan gestur seperti ini saja. Kemudian perbedaan selanjutnya ada di bagian notification panel. Buat kalian yang baru pindah dari Android ke iPhone, ini akan sedikit membingungkan karena notifikasi yang muncul di notification center di iPhone ini tidak akan muncul ikonnya di bagian atas seperti di Android. Jadi di iPhone kalian tidak akan menemukan icon notifikasi yang masuk dari aplikasi-aplikasi seperti di Android seperti ini. Jadi kalian tidak akan mengetahui ada notifikasi apa saja yang masuk sebelum kalian swipe dari bagian notification center. Kemudian yang ke-11 adalah kalian akan menemukan saat kalian pindah ke iPhone, layarnya akan selalu hidup saat notifikasi masuk secara default. Jadi di setting bawaannya saat ada notifikasi masuk, layar handphonenya akan langsung hidup secara otomatis seperti ini. Jadi walaupun iPhone kalian berada di kantong, saat ada notifikasi masuk, layarnya akan hidup otomatis. Ini tentunya akan sangat menguras baterai kalau kalian mengaktifkan fitur ini. Dan untuk menonaktifkan fitur ini di iPhone juga tidak bisa kalian nonaktifkan secara sekaligus. Jika kalian ingin menonaktifkan seluruh aplikasi untuk tidak mengaktifkan layar di lock screen seperti ini semuanya, kalian harus masuk ke setting terlebih dahulu, kemudian masuk ke setting notification, dan di sini dari list aplikasi yang ada di bagian notification ini, kalian harus buka dan nonaktifkan notifikasi dari lock screen ini satu persatu di masing-masing aplikasinya. Dan kalian tidak bisa menonaktifkan fitur ini sekaligus. Jadi kalian harus buka satu persatu ikonnya untuk menonaktifkan hal ini. Dan saat kalian install aplikasi baru, fitur ini akan otomatis aktif. Jadi notifikasi dari aplikasi baru kalau kalian lupa untuk menonaktifkannya akan langsung membuat layar iPhone kalian aktif dari lock screen. Ini tentunya sedikit menyusahkan karena kalian harus nonaktifkan satu persatu dari icon aplikasi ini. Kemudian yang ke-12 adalah tidak adanya fitur double tap to lock. Di Android, khususnya di Samsung One UI yang kita gunakan ini, kalian bisa langsung double tap di layarnya untuk mengunci layar dengan cepat. Sedangkan di iPhone belum ada fitur double tap to lock ini. Untuk alternatifnya, kalian bisa menggunakan fitur back tap yang ada di iPhone untuk mengunci layarnya. Jadi saat kalian double tap di bagian belakang iPhone-nya, kalian bisa langsung mengunci layar iPhone-nya. Walaupun memang lebih convenient untuk mengunci layarnya dengan double tap di bagian depan. Karena untuk mengaktifkan layarnya, kalian double tap di bagian depan layarnya. Kemudian yang ke-13 adalah kekurangan yang paling fatal yang
yang kita temukan di iPhone sejauh ini. Misalnya kalian mengirimkan banyak file sekaligus di Telegram seperti ini, kemudian kalian tekan send, kemudian kalian close dan kunci iPhone kalian seperti ini. Dan saat kalian buka kembali aplikasi Telegramnya seperti ini, proses pengirimannya akan berulang lagi dari awal. Kalian bisa lihat aplikasinya akan restart dan mengirim filenya dari awal lagi. Jadi pengiriman filenya akan pending dan tidak bisa berjalan di background khusus di iOS. Dan kita lihat di Android pengirimannya sudah berhasil dan tetap langsung berjalan di background. Ini mungkin kekurangan dari aplikasi Telegram khusus iOS dan mungkin bisa di-fix di update-update selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru di beranda YouTube kalian. Kalau kalian ada pertanyaan ataupun komentar, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Atau kalian juga bisa tanya langsung di grup Telegram kita atau bisa DM langsung ke Instagram kita di @entertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.